Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang luar biasa. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk Islam dan Indonesia. Beliau percaya pada kemajuan dan pencerahan. Beliau mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam terkemuka. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1948. Nama lahir beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada ulama. Visi Dahlan jelas. Beliau ingin memurnikan Islam di Indonesia. Beliau melihat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau ingin mereformasi praktik-praktik ini. Beliau juga memimpikan masa depan yang lebih baik untuk bangsanya. Beliau percaya pendidikan adalah kunci kemajuan. Beliau menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Visinya terus menginspirasi jutaan orang di Indonesia hingga saat ini. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta dari keluarga tokoh agama yang dihormati. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang imam di masjid besar. Lingkungan ini menumbuhkan minat Dahlan yang mendalam terhadap Islam. Sejak kecil, beliau menerima pendidikan Islam tradisional. Beliau mempelajari Al-Quran, hadits, dan fikih. Pondasi yang kuat ini membentuk pemahamannya tentang Islam. Di usia 20-an, Dahlan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Perjalanan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Beliau menghabiskan beberapa tahun di Mekah, mendalami ilmu agama. Beliau belajar dari ulama-ulama ternama dan memperdalam ilmunya. Pengalaman di Mekah memperluas wawasannya. Beliau terpapar dengan ide-ide dan interpretasi baru tentang Islam. Hal ini memicu semangat beliau untuk melakukan reformasi. Beliau kembali ke Indonesia dengan semangat baru untuk menyebarkan ilmunya dan membawa perubahan positif. Sekembalinya ke Indonesia, Dahlan merasa prihatin dengan apa yang dilihatnya. Beliau menyaksikan banyak praktik yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ini termasuk sinkretisme, di mana kepercayaan lokal bercampur dengan ajaran Islam. Beliau merasa perlu untuk memurnikan Islam di Indonesia. Beliau ingin menyelaraskan praktik keagamaan dengan Al-Quran dan Sunnah. Keinginan untuk reformasi inilah yang mendorongnya mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad, didirikan atas prinsip-prinsip pembaruan Islam dan kemajuan sosial. Dahlan menganjurkan pemahaman Islam yang lebih rasional dan kontekstual. Beliau menantang interpretasi tradisional dan mendorong orang untuk berpikir kritis. Ajarannya seringkali ditentang oleh kelompok-kelompok konservatif. Namun, Dahlan tetap gigih dengan tekad yang kuat. Beliau percaya pada semangat sejati Islam sebagai agama perdamaian, kemajuan, dan pencerahan. Keberanian dan komitmennya meletakkan dasar bagi sebuah gerakan yang akan mengubah Indonesia. Bagian 4, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Pilar Kemajuan. Dahlan sangat yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan umat Islam. Beliau mengkritik sistem pendidikan Islam tradisional yang dianggapnya ketinggalan zaman dan tidak praktis. Beliau memperkenalkan kurikulum modern di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran seperti sains, matematika, dan ilmu sosial, di samping ajaran Islam. Dahlan percaya pada pendidikan yang holistik, membekali mereka dengan pengetahuan agama dan duniawi. Beliau juga sangat mementingkan kesejahteraan sosial. Beliau percaya bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan membantu mereka yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan klinik. Lembaga-lembaga ini menyediakan layanan penting bagi masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Penekanan Dahlan pada pendidikan dan kesejahteraan sosial meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih adil dan setara. Beliau percaya bahwa dengan memberdayakan individu dan masyarakat, Islam dapat memainkan peran transformatif dalam kemajuan Indonesia. Bagian 5, Warisan yang Hidup, Dampak Abadi Muhammadiyah. Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, tetapi warisannya terus berkembang melalui Muhammadiyah. Organisasi yang didirikannya telah tumbuh menjadi salah satu organisasi Muslim terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan di seluruh negeri. Organisasi ini memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial bagi jutaan orang Indonesia.
Muhammadiyah tetap berkomitmen pada visi Dahlan tentang Islam yang progresif dan tercerahkan. Organisasi ini terus mengadvokasi keadilan sosial, dialog antaragama, dan kemajuan umat Islam. Dampak abadi Muhammadiyah adalah bukti kekuatan ide-ide Dahlan dan dedikasi mereka yang mengikuti jejaknya. Visinya tentang Islam yang modern, moderat, dan terlibat secara sosial terus bergema di hati jutaan orang di Indonesia saat ini. Bagian 6. Menginspirasi generasi pengaruh Dahlan pada tokoh nasional. Pengaruh Ahmad Dahlan meluas jauh melampaui tembok Muhammadiyah. Ajaran dan prinsip-prinsipnya telah menginspirasi generasi-generasi Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional terkemuka. Salah satu tokoh tersebut adalah mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur, seorang ulama dan pembela pluralisme, sering menyebut Dahlan sebagai pengaruh besar dalam pemikirannya. Tokoh terkemuka lainnya adalah mantan Presiden Indonesia, Bacharuddin Yusuf Habibie, yang dihormati atas kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Habibie mengakui penekanan Dahlan pada pendidikan sebagai inspirasi utama dalam hidupnya. Keberanian Dahlan untuk menantang status quo, komitmennya terhadap keadilan sosial, dan keyakinannya pada kekuatan pendidikan telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada masyarakat Indonesia. Warisannya terus menginspirasi para pemimpin di berbagai bidang untuk berjuang demi Indonesia yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Bagian 7. Pesan abadi, relevansi di dunia modern. Di dunia saat ini, yang penuh dengan tantangan seperti ekstremisme, intoleransi, dan ketidaksetaraan sosial, pesan Ahmad Dahlan menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Seruannya untuk pemahaman Islam yang rasional dan kontekstual, penekanannya pada pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan dialog dan pemahaman, memiliki makna yang mendalam di abad ke-21. Kehidupan dan karya Dahlan mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama perdamaian, kasih sayang, dan kemajuan. Beliau mengajarkan kita bahwa iman yang sejati bukanlah tentang kepatuhan buta terhadap tradisi, tetapi tentang mencari ilmu, merangkul perubahan, dan bekerja untuk kebaikan umat manusia. Warisannya berfungsi sebagai suara harapan, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, individu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif. Dengan merangkul semangat reformasi, tanggung jawab sosial, dan optimisme Dahlan yang tak tergoyahkan, kita dapat berusaha membangun dunia yang lebih adil, setara, dan harmonis bagi semua.